Dahulu, setelah perkara diputus, para pihak harus datang kembali ke PTSP untuk mengambil sisa panjar. Proses ini tentu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya perjalanan. Kini, semuanya berubah. Sejak proses pendaftaran perkara, para pihak telah difasilitasi untuk mengisi formulir pembukaan rekening BRI sebagai bagian dari inovasi Permata. Selanjutnya, pada saat sidang kedua, buku tabungan beserta kartu ATM BRI telah siap dan diserahkan langsung kepada para pihak. Setelah perkara selesai, dana secara langsung ditransfer ke rekening masing-masing pihak sehingga para pihak tidak perlu datang kembali ke pengadilan. Sejak mulai diterapkan pada tahun 2024, inovasi Permata telah dimanfaatkan oleh 660 pengguna. Hingga bulan Juli 2026, total pengembalian sisa panjar biaya perkara yang telah disalurkan kepada para pihak melalui mekanisme transfer mencapai Rp320.473.000 sebagai wujud komitmen Pengadilan Agama Kudus dalam menghadirkan pelayanan yang mudah, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Bagi kami, pelayanan yang prima bukan hanya menyelesaikan perkara dengan baik, tetapi juga memastikan setiap hak masyarakat kembali kepada pemiliknya dengan mudah, aman, dan transparan, serta meminimalkan kontak langsung dalam proses pengembalian sisa panjar, sehingga dapat mencegah terjadinya gratifikasi, pemberian tips, maupun pungutan liar. Lebih dari sekedar inovasi, Permata merupakan wujud nyata komitmen Pengadilan Agama Kudus dalam membangun pelayanan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Selamat datang di Pengadilan Agama Kudus kelas 1B yang beralamat di Jalan Raya Kudus Pati, kilometer 4, Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Pengadilan Agama Kudus merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang berjarak 70 km atau menempuh sekitar kurang lebih 2 jam perjalanan dari kota Semarang. Setiap pencari keadilan membawa harapan, dan disinilah kami hadir untuk mendengarkan, melayani, dan memberikan kepastian hukum dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Kudus menjadi momentum transformatif dalam mewujudkan perubahan yang nyata, membangun budaya kerja yang berintegritas, memperkuat tata kelola yang akuntabel, serta menghadirkan pelayanan peradilan yang semakin mudah, cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Saya Siti Alos Farhati selaku Ketua Pengadilan Agama Kudus. Saya berkomitmen penuh serta mengajak kepada seluruh aparatur untuk terus menjaga integritas, menolak segala bentuk korupsi dan gratifikasi, serta menjadikan zona integritas bukan hanya sebagai predikat, melainkan budaya kerja yang hidup dalam setiap tindakan dan pengabdian kita. Dengan ikhtiar dan sinergi dan komitmen yang kuat, insya Allah kita mampu mewujudkan Pengadilan Agama Kudus yang bersih, melayani, dan dapat dipercaya masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Kudus mewujudkan visi terwujudnya Pengadilan Agama Kudus yang agung, dan keempat misinya yaitu menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kudus, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Kudus, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Kudus. Kami, seluruh aparatur Pengadilan Agama Kudus, berkomitmen penuh mengawal pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi demi terciptanya pelayanan yang berkeadilan. Komitmen nyata ini kami wujudkan melalui pembenahan menyeluruh yang mencakup 6 area perubahan strategis, yaitu Area 1, Manajemen Perubahan. Perubahan dimulai dari kepemimpinan. Sebagai langkah nyata dalam manajemen perubahan,
telah dilakukan internalisasi nilai-nilai organisasi melalui penandatanganan Fakta Integritas, pembangunan komitmen bersama pembangunan zona integritas, penetapan maklumat pelayanan, serta perjanjian kinerja sebagai bentuk komitmen seluruh aparatur Pengadilan Agama Kudus dalam menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalitas, akuntabilitas, serta memberikan pelayanan yang terbaik tanpa diskriminasi. Pembentukan kedisiplinan dan budaya kerja terus dipupuk melalui pelaksanaan apel Senin pagi dan Jumat sore, pembacaan 8 nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yel-yel zona integritas, serta 10 budaya malu. Guna menjaga kualitas pelayanan prima, briefing rutin penerapan budaya 5S dan 5R dilaksanakan secara konsisten kepada petugas PTSP dan jaga sidang, serta security setiap hari Selasa dan Rabu. Ketua dan Wakil Ketua secara aktif mengambil peran sebagai role model, panutan aparatur di bawahnya, memotivasi dan memotori perubahan positif di Pengadilan Agama Kudus melalui perubahan mindset dan culture set yang ditanamkan pada seluruh kegiatan. Selain itu, dengan bantuan agen perubahan yang telah ditetapkan, juga sukses menghadirkan berbagai inovasi. Salah satu terobosan konkret melalui inovasi Kotak Aspirasi Digital yang bertujuan untuk menampung masukan, aduan, saran, dan kritik dari pegawai Pengadilan Agama Kudus dan masyarakat pengguna layanan. Perubahan budaya kerja yang diwujudkan melalui keteladanan pimpinan, agen perubahan, internalisasi nilai-nilai organisasi, pembinaan rutin, serta penguatan budaya pelayanan prima sehingga integritas menjadi karakter setiap aparatur peradilan. Area 2. Penataan tata laksana. Sebagai wujud peningkatan tata laksana, Pengadilan Agama Kudus telah melaksanakan e-office dalam pelaksanaan core business. Optimalisasi yang dimaksud meliputi pemutakhiran SOP yang ada, baik di bidang kepaniteraan maupun kesekretariatan, telah diterapkan secara konsisten dan dievaluasi secara berkala. Pengadilan Agama Kudus memaksimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk menunjang operasional dan manajemen sumber daya manusia. Didukung pemanfaatan berbagai aplikasi terintegrasi mulai dari SIPP, SIKEP, CASN, SIMTEPA, SIMARI, Komdenas, Ekord, Kinsatker, hingga SIMTALAK. Seluruh proses administrasi dan pelayanan hukum kini berjalan jauh lebih efektif, transparan, dan berbasis digital. Area 3. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Pondasi utama pelayanan prima terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Dalam rangka peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia, Pengadilan Agama Kudus melakukan internalisasi integritas melalui pembinaan berkelanjutan, peningkatan kompetensi, penguatan disiplin, serta evaluasi kinerja yang objektif. Penataan manajemen sumber daya manusia di Pengadilan Agama Kudus juga diarahkan untuk mencetak aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi. Peningkatan kapasitas terus diupayakan melalui keikutsertaan dalam diklat, program sertifikasi, hingga webinar secara berkala. Tidak hanya itu, budaya kerja unggul juga dirawat melalui pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi guna membakar semangat dan motivasi seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Area 4. Penguatan akuntabilitas. Transparansi dan pertanggungjawaban kinerja adalah wujud komitmen kami dalam mengelola institusi. Setiap program kerja dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang terukur, indikator kinerja yang jelas, serta evaluasi yang berkesinambungan sehingga seluruh pelaksanaan tugas dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Penguatan akuntabilitas di Pengadilan Agama Kudus dikawal langsung oleh pimpinan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berkala yang terangkum dalam dokumen sakit. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dilakukan melalui aplikasi Kinsatker. Dengan orientasi program kerja yang jelas dan berfokus pada hasil nyata, Pengadilan Agama Kudus terus mendulang peningkatan performa yang dibuktikan dengan perolehan predikat penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan kategori sangat baik. Area 5. Penguatan pengawasan.
Pengawasan merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas. Pengadilan Agama Kudus menerapkan pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, sistem pengaduan masyarakat, serta pengawasan yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Komitmen tersebut dibuktikan melalui adanya tim UPG yang menjalankan prosedur, melaporkan kegiatan UPG Pengadilan Agama Kudus ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung secara berkala, komitmen dari para stakeholder tentang anti gratifikasi, pelaksanaan public campaign anti gratifikasi yang masif, mulai dari pemutaran audio khusus, pemasangan spanduk anti gratifikasi, hingga turun langsung ke masyarakat, dan wajib lapor LHKPN dan LHKASN yang telah mencapai 100%. Di sisi pengawasan internal, pimpinan secara aktif melakukan pemantauan melalui sistem CCTV yang didukung oleh pengawasan rutin dari hakim pengawas bidang. Setiap temuan pengawasan senantiasa ditindaklanjuti hingga tuntas 100% dan dilaporkan melalui aplikasi eBinwas dan Kinsatker. Di sisi lain, pengaduan dilaporkan melalui aplikasi eBinwas. Guna mendekatkan diri dengan masyarakat, Pengadilan Agama Kudus menghadirkan kotak aspirasi digital, meja pengaduan, kotak surat, whistle-blowing system, dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang dijalankan secara konsisten demi meminimalisir segala potensi risiko yang telah diidentifikasi, salah satunya melalui penanganan benturan kepentingan yang diterapkan melalui adanya komitmen dari seluruh aparatur Pengadilan Agama Kudus yang mendeklarasikan diri di awal tahun tentang adanya potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga hal tersebut menjadi pondasi bagi pimpinan untuk melakukan pemetaan dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Sebagai wujud penguatan pengawasan dan pengendalian akses, Pengadilan Agama Kudus menerapkan Smart Lock Door yang berguna untuk membatasi akses pihak keluar daerah area internal perkantoran. Penerapan ini bertujuan menjaga keamanan lingkungan kerja, melindungi dokumen dan data penting, serta mendukung terciptanya pelayanan yang profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik penyimpangan. Area 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan ramah menjadi prioritas utama kami. Berbagai fasilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan, layanan informasi, pos bantuan hukum, serta inovasi pelayanan terus dikembangkan untuk memastikan setiap masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan secara setara. Untuk memastikan seluruh pelayanan yang diberikan tepat sasaran, serta mampu memenuhi harapan publik secara optimal, Pengadilan Agama Kudus semakin memperluas zona pelayanan baik secara langsung melalui Mall Pelayanan Publik, di mana Pengadilan Agama Kudus hadir di tengah-tengah masyarakat Kudus dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan. Optimalisasi layanan melalui PTSP juga dikembangkan secara virtual melalui Asrul, Asisten Real Time untuk Pelayanan, di mana petugas PTSP Pengadilan Agama Kudus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kesulitan untuk hadir secara langsung melalui aplikasi WhatsApp. Kemudahan informasi menjadi salah satu target kami dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Layanan informasi mengenai persyaratan pendaftaran perkara, informasi mengenai alur persidangan bisa diperoleh secara mudah melalui brosur yang tersedia di PTSP, website, dan brosur digital yang bisa di-scan melalui aplikasi eMasBro atau melalui aplikasi berbasis chat WhatsApp EVI, Electronic Fast Information. Mutu pelayanan publik terus ditingkatkan secara berkelanjutan melalui pembenahan sarana dan prasarana, peluncuran berbagai inovasi, serta penguatan sinergi lintas instansi. Hal ini dibuktikan dengan jalinan kerjasama strategis melalui nota kesepahaman bersama pemerintah Kabupaten Kudus, SLB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, P3AP2KB, Kantor Pos, hingga Bank BRI Cabang Kudus. Kami mendengarkan setiap suara masyarakat melalui survei kepuasan masyarakat dan survei persepsi anti korupsi. Setiap masukan menjadi dasar perbaikan layanan. Bagi kami, kepuasan dan kepercayaan masyarakat adalah tolok ukur utama keberhasilan pembangunan zona integritas. Tidak cukup sampai di sana, kami membuat inovasi melalui agen perubahan yang dikemas dalam kotak aspirasi digital dalam rangka mendengar keluhan masyarakat yang menjadi masukan bagi kami untuk selalu berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Inovasi Pengadilan Agama Kudus terus dikembangkan demi terpenuhinya pelayanan prima bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kudus. 4 inovasi terbaru di Pengadilan Agama Kudus antara lain: Permata, pengembalian sisa panjar melalui tabungan Rp0. Serambi, Selasa Rabu semangat briefing pagi. Kali Jaga, Kamis Legi kajian agama. Menara, media edukasi, narasi, dan aspirasi pengadilan agama. Serta aplikasi-aplikasi Pengadilan Agama Kudus yang masih terpakai. Tidak hanya itu, dalam upaya menghadirkan pelayanan prima yang inklusif bagi seluruh masyarakat mencari keadilan, Pengadilan Agama Kudus memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan akses keadilan bagi kaum rentan. Komitmen tersebut diwujudkan secara nyata melalui MOU bersama dengan SLB dalam rangka penyediaan pendampingan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, pelatihan bahasa isyarat bagi petugas, penyediaan fasilitas ramah disabilitas seperti penyediaan ruang tunggu prioritas dan jalur antrian khusus guna memastikan setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang setara, mudah, dan nyaman. Seluruh jajaran aparatur Pengadilan Agama Kudus bertekad penuh untuk meraih predikat wilayah bebas dari korupsi serta berkomitmen kuat untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat memberikan kepuasan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Zona integritas bukan sekedar predikat. Zona integritas adalah budaya kerja, budaya untuk melayani dengan sepenuh hati, budaya untuk menjaga amanah, budaya untuk menghadirkan keadilan yang bersih, transparan, dan terpercaya. Dengan semangat kebersamaan, kami siap mewujudkan wilayah bebas dari korupsi. Pengadilan Agama Kudus, mantap, melayani, amanah, normatif, transparan, akuntabel, profesional. korupsi, no. Integritas, Yes, WBK, pasti bisa.